Shalom. Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau pagi hari ini kita kembali memuji membesarkan nama Tuhan. Mari yang siap sudah menyembah Tuhan, kita tundukkan kepala bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Bapa, pagi hari ini kembali kami menghampiri tatamu yang kudus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa, hari lepas hari Engkau sudah memberikan perlindungan buat kami, memberkati kami. Kasih karunia-Mu yang sungguh besar buat hidup kami ya Bapa. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami rindu kembali memuji membesarkan nama Tuhan. Tuhan kiranya pimpin ibadah dari awal hingga pada kesudahannya. Biarlah kuasa Roh Kudus, sukacita yang dari surga, boleh menyertai kami sidang jemaat-Mu. Kami pulang tidak sia-sia, tetapi kami membawa berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau menyertai hidupku selama ini Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan kami bersyukur Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan.
bersyukur Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih Tuhan. Terima kasih Untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Dan teramat baik bagiku. Semuanya Tuhan, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada Tuhan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Tapi ada hari
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan, setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Bapa, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih. Amin. Setiamu. Haleluya Yesus. Kau menyediakan Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Amin. Kau mulia. Ya, Kau tunjukkan kasih-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
Benar Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa yang selalu setia buat kami. Karunia-Mu, kasih-Mu selamanya buat hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji membesarkan nama-Mu bersama sidang jemaat-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu dan menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih, haleluya, amin. Penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Di Allah berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya,
Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaibku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Kau selalu bersyukur Kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu, Tuhan, bersyukur kepadamu.
dekatkan hatimu, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tetapkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Nikmati dia, saudara, nikmati dia. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu menjamah setiap kami, membebat hati kami, Tuhan. Oh, Engkaulah kekuatan, Engkaulah tempat penghiburan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami berterima kasih, kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang indah yang kami nikmati hari ini Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, jadikan tanah hati kami tanah hati yang subur. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Benahi apa yang perlu dibenahi dalam hidup kami Tuhan. Tegur apa yang perlu ditegur dalam hidup kami. Supaya hidup kami makin hari makin serupa dengan Engkau.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom Bapak dan Ibu. Kita diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membahas suatu tema, tuntunan ilahi dalam pernikahan. Bapak dan Ibu, seperti yang kita tahu bahwa tema tahunan kita pada tahun ini adalah tuntunan ilahi. Pagi hari ini saya rindu membahas suatu tema tentang pernikahan karena saya melihat bahwa kita sebagai jemaat Tuhan perlu tahu apa yang menjadi standing point kita, apa yang kita percaya sebagai gereja Tuhan dalam memandang pernikahan. Amin Bapak dan Ibu. Karena pagi ini saya akan membahas tentang tuntunan ilahi dalam pernikahan, dan dalam tuntunan ilahi itu kita akan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas pernikahan. Karena itu pada pagi hari ini, sebelum kita tahu tuntunan ilahi tentang pernikahan, saya ingin membahas untuk Bapak dan Ibu tantangan pernikahan pada era modern. Bapak dan Ibu, secara cepat saya akan membahas tentang tantangan pernikahan pada era modern. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena pada pernikahan di era modern ini tantangannya sudah berbeda dengan pernikahan pada waktu era 10 atau 20 tahun yang lalu. Karena itu sebelum kita mengerti tujuan apa yang Tuhan mau tentang pernikahan, kita perlu tahu tantangannya. Bapak dan Ibu, saya berdoa, saya berharap bahwa pagi hari ini firman ini menjadi berkat untuk setiap kita. Mungkin kita sudah lebih dari 5 tahun kita menikah, lebih dari 10 tahun kita menikah, atau bahkan di sini ada yang belum menikah. Tapi saya rindu bahwa pembahasan tentang pernikahan ini akan menjadi bekal untuk setiap kita. Menjadi bekal untuk setiap kita yang belum menikah, atau sedang mungkin ada dari sebagian kita yang sedang cari pasangan. Saya berharap bahwa pembahasan ini akan menjadi dasar kita dalam mencari pasangan dan menjadi dasar untuk kita menghadapi pernikahan. Amin. Karena itu saya akan membahas yang pertama, tantangan pernikahan pada era modern. Yang pertama adalah perceraian, kedua broken home, unhappiness, free sex, friend with benefit, dan LGBT. Secara cepat saya akan membahas tentang yang pertama, perceraian. Bapak dan Ibu, seperti yang Bapak dan Ibu lihat di depan, ketika kita mendengar kata perceraian, ini adalah suatu kata yang sudah umum, sudah lazim kita dengar. Dan data dari Mahkamah Agung dari tahun 2020 sampai 2024, setiap tahun ada lebih dari 400.000 kasus perceraian. Setiap tahun Bapak dan Ibu. Dan ini meningkat dari tahun 2020 sampai 2024. Data 2025 belum kan Bapak dan Ibu, nanti biasanya data 2025 itu dikeluarkan di tahun 2026. Bapak dan Ibu, dan ada yang menarik, di samping kasus perceraian yang setiap tahun meningkat, data pasangan menikah dari tahun 2020 sampai 2024 pun setiap tahun mengalami penurunan. Jadi kita bisa lihat fenomena ini, Bapak dan Ibu, di mana dari tahun 2020 sampai 2024 kasus perceraiannya bertambah dan kasus pasangan yang menikah itu mengalami penurunan. Karena itu, kalau kita ngomong tentang generasi di bawah kita perlu dengan sadar menyadari bahwa inilah yang sedang terjadi di dunia. Bapak dan Ibu, kita sedang menghadapi dunia di mana orang itu sudah menganggap biasa tentang perceraian. Hari ini kalau kita bicara tentang perceraian, orang sudah tidak malu mengatakan bahwa dia bercerai. Di media sosial, artis-artis kita melihat bahwa ketika kita melihat pernikahan artis, dan ketika mereka bercerai, itu sudah di blow up di sosial media, dan itu sudah jadi hal yang biasa. Karena itu, Bapak dan Ibu, kita perlu tahu kebenaran firman Tuhan tentang perceraian. Seperti yang kita sama-sama sudah, mungkin Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa setiap kita, orang-orang percaya, kita ada di standing point bahwa tidak ada kata perceraian di dalam pernikahan Kristen. Amin. Tidak ada perceraian Bapak dan Ibu. Karena itu, kenapa tema ini kita perlu bahas? Karena supaya keluarga Kristen menyadari perannya. Ketika kita akan bahas tentang tujuan pernikahan Kristen, kita akan sama-sama bahwa inilah memang tantangan yang sedang kita alami, tapi tantangan ini tidak membuat kita ciut, tapi membuat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Perceraian menjadi hal yang biasa, bahkan Bapak dan Ibu kalau kita lihat di artis-artis bukan hanya di Indonesia,
Di Korea Selatan kita lihat perceraian begitu banyak, dan karena itu di generasi bawah kita, di Gen Z, dan kalau kita anak-anak kita nanti ini, anak saya, Caleb dan juga Christabel itu kalau secara klasifikasi itu bukan Gen Z tapi Gen Alpha. Jadi yang hari ini yang Gen Z itu seperti yang tadi ada Evelyn, Tessa, Abraham, Tommy, lalu Riksan dan anak-anak Revive. Anak-anak Revive, mayoritas dari anak-anak Revive itu Gen Z. Dan ketika kita diperhadapkan dengan data ini yang akan mempengaruhi Bapak dan Ibu tanpa disadari. Kalau gereja tidak terus-menerus menyuarakan kebenaran Injil, cara pandang Injil terhadap pernikahan, maka apa yang terjadi di dunia akan mulai terbiasa terjadi di gereja. Karena itu, setiap tahun kita punya ada tema-tema tahunan, itu bukan untuk keren-kerenan Bapak dan Ibu, tapi supaya membawa generasi yang di bawah kita untuk lebih lagi kenal siapa Tuhan kita. Amin. Karena itu ketika kita melihat perceraian, sudah jadi hal yang biasa. Kita perlu tanamkan ke generasi bawah kita bahwa Tuhan tidak menyukai yang namanya perceraian. Karena itu kita sebagai orang tua perlu menyuarakan terus-menerus apa yang menjadi tujuan Tuhan atas pernikahan. Amin. Karena semua hal Bapak dan Ibu dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya kuat, saya percaya kita akan menghasilkan generasi yang kuat. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ini mungkin yang terjadi di sebagian banyak orang. Yang kedua itu adalah broken home. Kalau mendengar kata broken home, mungkin kita mengasumsikan bahwa broken home ini karena terjadi perceraian. Ternyata Bapak dan Ibu, orang tua yang masih terikat dalam pernikahan, tapi hubungannya sudah tidak harmonis, itu sudah termasuk kategori broken home. Jadi seringkali kita kalau misalnya berbicara dengan orang, oh aku ini dari keluarga broken home, aku dari keluarga broken home. Tapi apa? Definisi broken home itu apa? Enggak selalu Bapak dan Ibu. Definisi broken home itu tidak selalu orang tuanya itu harus bercerai. Meskipun orang tuanya lengkap, meskipun orang tuanya ada dua-duanya, tapi ketika hubungan kedua orang tuanya ini tidak harmonis, itu sudah termasuk kategori broken home. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu sudah tidak ada lagi keterikatan emosi satu sama lain. Kasih yang sudah hambar, itu sudah termasuk broken home. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu mungkin orang tua kita masih lengkap. Orang tua kita dua-duanya masih hidup, tapi komunikasi antara orang tua kita sudah tidak lagi terjalin dengan baik. Setiap hari yang ada hanya makian, yang setiap hari nanti yang dari pihak papa, kamu jangan jadi kayak mamamu. Nanti yang dari pihak mama, kamu jangan jadi seperti papamu. Itu kalau setiap hari didengar sama anak kita, maka kategori keluarga kita itu adalah kategori broken home. Karena itu Bapak dan Ibu, setiap kita perlu mendefinisi ulang apa pernikahan. Hari ini kita melihat bahwa data-data secara perceraian, broken home ini semakin meningkat. Karena itu kita perlu datang ke hadirat Tuhan. Kita perlu bantuan. Karena itu kita perlu Tuhan dalam pernikahan kita. Kita perlu menghadirkan Tuhan dalam hubungan suami istri kita. Kenapa? Karena segala sesuatu itu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Amin, Bapak dan Ibu. Yang ketiga adalah unhappiness. Pola pikir, nah ini termasuk pola pikir yang berbahaya, Bapak dan Ibu. Pola pikir pernikahan sebagai solusi atas hidup yang dirasa tidak bahagia. Ada sebagian orang, atau mungkin anak-anak muda, yang berpikir, aku akan bahagia kalau aku menikah. Aku akan utuh hidupnya kalau aku itu sudah menikah. Bapak dan Ibu, maaf kata, ketika kita berpikir bahwa ketika kita menikah, kita akan lebih hidup bahagia. Coba tanyakan ke orang-orang yang sudah menikah 10, 20 tahun atau sampai 40 tahun. Pernikahan itu tidak pernah jadi solusi untuk hidup kita itu bahagia. Kenapa? Karena pernikahan adalah pertemuan dua orang yang saling egois, yang berusaha untuk saling menuntut satu sama lain kalau tidak ada Kristus di dalamnya. Karena itu kita perlu hati-hati untuk mendefinisi pernikahan bagi pasangan-pasangan atau anak-anak muda yang sedang mencari pasangan untuk menikah atau yang sedang memikirkan untuk menikah. Coba kita cek hati kita, coba kita cek hubungan kita.
Apakah pola pikir kita itu mengatakan bahwa aku akan lebih bahagia kalau aku menikah dengan kekasih hatiku ini? Bapak dan Ibu, ketika kita masuk dalam hubungan pacaran, wah segala sesuatunya itu memang tampak indah Bapak dan Ibu. Percayalah, segala sesuatu tampak indah. Makan bakso aja, waduh rasanya kayak makan steak. Oh enggak ya, enggak gitu ya Lin ya? Enggak ya, makan bakso tetap makan bakso ya. Bapak dan Ibu, kayak rasanya meskipun makan hal yang sederhana itu sampai wah menyenangkan. Tapi begitu masuk pernikahan, ada tuntutan yang lebih, ada ketika kita harus bayar cicilan, bayar tagihan listrik, air, dan lain sebagainya. Dan mulai memikirkan anak kita mau sekolah di mana. Ada tuntutan-tuntutan. Karena itu kalau Bapak dan Ibu berpikir bahwa pernikahan ini adalah solusi atas hidup yang tidak terasa bahagia, percayalah, pernikahan itu bukan alat untuk menjadikan kita bahagia. Karena itu, Bapak dan Ibu, pernikahan seringkali dipakai sebagai pemuas nafsu biologis dan juga psikologis. Apa yang menjadikan dasar sebagai pemuas nafsu biologis? Seringkali, maaf kata Bapak dan Ibu, seringkali kita pakai kata ini, oh aku menikah supaya aku tidak berdosa lebih lagi. Bapak dan Ibu tentu tahu apa yang saya maksud. Saya punya kecenderungan yang tidak baik untuk area ini, area biologis, karena itu solusinya saya menikah. Percayalah Bapak dan Ibu, ketika kita menikah, ketika kita masuk dalam pernikahan, tidak membuat kita langsung otomatis bertobat dari dosa-dosa kita. Dari dosa-dosa yang kita lakukan secara biologis. Tidak membuat kita langsung bertobat. Karena itu pernikahan itu bukan alat pemuas nafsu biologis. Dan juga bukan alat pemuas nafsu psikologis. Menikah supaya bahagia. Bagaimana mungkin Bapak dan Ibu? Ketika kita tadi membahas pola pikir bahagia yang saling menuntut. Kalau sebagai pemuas nafsu psikologisnya seperti ini. Bagaimana mungkin dua orang yang hati nuraninya sudah terkontaminasi dengan dosa dapat saling membahagiakan? Saya ulang Bapak dan Ibu. Bagaimana mungkin dua orang yang sudah terkontaminasi hati nuraninya dengan dosa bisa saling membahagiakan? Mustahil. Mustahil Bapak dan Ibu. Karena itu unhappiness ini menjadi satu, seperti saya melihat di sosial media, itu seperti jadi satu kegerakan. Orang berpikir, aku tidak bahagia hidup sama kamu. Karena itu aku mau mencari kebahagiaanku dengan apa? Berpisah sama kamu. Itu sudah masif di media sosial. Bapak dan Ibu kalau lihat di media sosial, hari ini ada satu artis punya tagline, kamu berhak bahagia. Dan dia akhirnya berpisah sama suaminya. Dan itu kalau kita lihat di kolom komentar, itu banyak cewek-cewek atau wanita-wanita yang setuju kamu berhak bahagia, menyetujui semua di kolom komentar. Saya harap jemaat GSJP Anugerah nggak ada ya. Kalau Bapak dan Ibu tentu pasti tahu siapa yang saya maksud. Itu dan kegerakan itu, saya ngomongnya kegerakan ya Bapak dan Ibu. Kegerakan itu sudah mulai masif. Orang menikah untuk cari bahagia. Lalu mereka ternyata dalam pernikahannya tidak bahagia. Dan mereka akhirnya ngomong, loh aku menikah sama kamu itu supaya aku dapat bahagia. Ternyata kok kamu nggak sesuai ekspektasiku. Karena itu ketika pola pikirnya sudah mikir, aku tidak bahagia. Cari di pernikahan untuk bahagia. Akhirnya mereka melegalkan untuk berpisah. Dan yang parahnya yang ngomong ini adalah artis, ya memang bukan artis Kristen Bapak dan Ibu. Tapi dia dengan tagline, kamu berhak bahagia. Itu yang menyesatkan pikiran kita. Bapak dan Ibu, karena itu kita perlu mendefinisi ulang apa arti pernikahan. Lalu yang berikutnya ada, setelah unhappiness adalah friends with benefit. Hubungan pertemanan antara pria dan wanita hanya untuk mendapatkan kesenangan tanpa komitmen. Bapak dan Ibu, ini mungkin kalimat ini masif di anak-anak muda, FWB. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, virus ini, saya ngomongnya sebagai virus friend with benefit ini sudah mulai menjalar di SMP. Pada waktu beberapa minggu yang lalu saya sempat share dengan satu hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini ngomong bahwa di
di sekolah anaknya itu sudah mulai masif di sekolah Kristen. Sudah mulai masif anak-anak itu pacaran, tapi mereka tidak ngomong itu sebagai pacaran. Ngomongnya ya ini sebagai friends with benefit. Jadi mereka ngomong, aku senang sama kamu, dia menyatakan cinta, tapi kayak ada batas waktunya. Misal, contoh 1 bulan kamu nggak senang sama aku atau bosen sama aku, kamu bebas cari pasangan lain tanpa perlu konfirmasi dengan aku. Dan ini sudah terjadi di SMP. Di SMP yang katanya Kristen, Bapak dan Ibu. Dan hari ini kita mendapati ada banyak hubungan-hubungan pertemanan, pria dan wanita hanya untuk kesenangan tanpa komitmen. Sudah menikah, tapi dia masih chat sama perempuan atau laki-laki lain untuk mendapatkan kesenangan aja. Chattingan atau pergi, lalu tanpa komitmen. Kalau untuk yang orang sudah menikah, friend with benefit ini sudah mengarahnya untuk hal-hal yang lebih dari sekedar chatting, Bapak dan Ibu. Sudah friend with benefit ini karena ada kebosanan dengan pasangannya, akhirnya dia ingin eksplorasi lebih lagi, akhirnya dia mulai dengan orang lain. Dan ini berbahaya, Bapak dan Ibu. Ini friend with benefit ini adalah virus di mana anak-anak kita atau generasi di bawah kita sudah mulai anti dengan yang namanya komitmen. Karena itu kita perlu terus menekankan apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam agama Kristen. Supaya apa? Supaya mereka tahu ketika mereka menghadapi pernikahan, mereka tidak perlu melakukan hal-hal yang demikian. Dan mereka tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah atas pernikahan. Amin. Lalu yang terakhir, ada LGBT. Yang terakhir LGBT. Bapak dan Ibu, tingkat LGBT ini sudah semakin meningkat di dunia. Karena itu, kenapa kok sampai LGBT ini bisa meningkat di dunia? Karena peran keluarga hari-hari ini sudah mulai pudar. Bapak dan Ibu, ketika kita lihat LGBT di dunia udah meningkat, kita lihat di mall-mall. Saya kebetulan memang jarang ke mall, tapi ada sesekali saya waktu ke mall, saya mendapati ada anak-anak cowok, atau ya, kalau cewek itu memang saya akui lebih susah mendeteksi, Bapak dan Ibu. Tapi ada banyak anak-anak cowok, di mall-mall sudah mulai nggak sungkan untuk mengeluarkan identitasnya. Jadi Bapak dan Ibu tentu tahu apa yang saya maksud. Anak-anak cowok di mall-mall tertentu, di area-area tertentu, itu sudah mulai mereka tidak sungkan mengeluarkan identitas mereka. Dan ini memang mungkin buat Bapak dan Ibu yang jarang ke mall, waktu datang itu mungkin akan, wih kok dunia ternyata seperti ini. Dunia, percayalah Bapak dan Ibu, dunia yang kita hidupi tidak bertambah kudus. Dunia yang kita hidupi akan bertambah rusak dan akan bertambah rusak. Tidak ada jaminan dunia yang kita hidupi ini bertambah baik, enggak. Tapi yang jadi kebenaran firman Tuhan adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak dan Ibu. Ini adalah tantangan-tantangan kita. Tantangan-tantangan kita terhadap pernikahan. Boleh next? Nah, tantangan pernikahan hanya bisa dilalui bersama Tuhan Yesus. Kita perlu membangun fondasi dan mengerti tujuan pernikahan yang Tuhan inginkan. Bapak dan Ibu, ketika kita tidak membangun fondasi pernikahan kita dan tidak mengerti tujuan pernikahan yang Tuhan inginkan, maka kita akan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran di dunia ini. Saya akan membahas tentang yang fondasi. Yang pertama, fondasi. Kalau kita bicara tentang fondasi pernikahan, belum. Kalau kita bicara tentang fondasi pernikahan, Bapak dan Ibu, ketika kita menikah di gereja ini, tentunya ketika sebelum kita menikah, ada modul 12 bab yang harus mereka lalui. Jadi sebelum pasangan menikah di gereja kita, mereka harus melakukan konseling pranikah. Kenapa kok kita melakukan konseling pranikah? Supaya menjadi dasar, menjadi fondasi yang kuat. Mereka menghadirkan Kristus dalam pernikahan mereka. Karena itu kita perlu dengan sadar membangun fondasi ini bukan dari konten Instagram, Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mau menekankan Bapak dan Ibu, fondasi pernikahan kita itu bukan dari konten si A, si B, si C di Instagram atau di TikTok.
Tapi kita harus kembali bahwa fondasi utama pernikahan kita adalah Kristus. Kalau kita menuruti apa yang jadi konten Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, maka nggak heran pernikahan kita itu nggak punya tujuan. Tujuannya hanya sekitar untuk memuaskan diri kita, dan kita terus. Tapi saya percaya bahwa nanti kita akan sama-sama membahas bahwa Tuhan itu punya tujuan yang indah untuk pernikahan. Karena itu kita perlu membangun fondasi kita. Karena itu sebelum kita menikah, Bapak dan Ibu bayangkan, sebelum kita menikah ada konseling pranikah 12 bab. Apakah 12 bab ini lalu dalam tanda kutip cukup untuk mereka mengarungi pernikahan? Enggak cukup Bapak dan Ibu. Karena itu 12 bab ini hanya tools, hanya alat supaya mereka bisa tahu, oh ini loh pernikahan dalam pernikahan itu seperti ini dan ini. Tapi setelah mereka selesai 12 bab, mereka perlu mengalami Tuhan sendiri dalam keluarganya. Karena itu fondasi pernikahan kita harus kuat. Kalau fondasi pernikahan kita bukan Kristus, maka pernikahan kita bisa diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran dunia. Dan yang kedua, kita perlu mengerti tujuan pernikahan Kristen. Boleh next? Wow. Tujuan pernikahan menurut Injil, karena waktu yang terbatas Bapak dan Ibu, saya akan membahas tentang 2 tujuan pernikahan menurut Injil. Yang pertama adalah mandat budaya untuk merealisasikan rencana Allah di dunia. Yang kedua adalah gambaran relasi yang begitu indah antara Kristus dan jemaatnya. Yang pertama Bapak dan Ibu, kita akan sama-sama membahas tentang mandat budaya untuk merealisasikan rencana Allah di dunia. Mari Bapak dan Ibu kita sama-sama, di depan sudah ada ayatnya. Kita akan sama-sama baca di Kejadian 1 ayat yang ke-28. Ini adalah ayat yang sudah sangat populer, yang sering kali kita dengar pada waktu masuk dalam pernikahan. Mari kita sama-sama baca di Kejadian 1 ayat 28. Di depan sudah ada, mungkin Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama membaca secara bersama yuk. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap. Bapak dan Ibu, kita sudah sering kali dengar, ini adalah mandat budaya Tuhan yang Tuhan beri untuk pernikahan. Jadi pernikahan ini bukan hanya, maaf kata, pernikahan itu bukan hanya bicara soal seks, soal beranak cucu dan bertambah banyak. Bukan Bapak dan Ibu. Itu hanya satu variabel saja. Ketika kita bicara tentang pernikahan, variabelnya itu bukan hanya bicara tentang beranak cucu dan bertambah banyak. Karena itu ada variabel yang berikutnya, yaitu adalah penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kalau kita bicara tentang penuhilah bumi, Bapak dan Ibu, kenapa? Kok Tuhan itu pada waktu setelah memberkati manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak, lalu ada kalimat, penuhilah bumi. Kenapa Bapak dan Ibu? Kalau kita mungkin bertanya-tanya, kenapa? Kok dalam hal pernikahan, Tuhan pada waktu itu langsung berbicara untuk penuhilah bumi. Bapak dan Ibu, sadarkah bahwa ketika kita, pernikahan Kristen, itu dilakukan untuk memenuhi bumi, yaitu apa? Supaya budaya kehidupan manusia itu bisa sama. Yang terjadi di surga dan di bumi itu bisa sama. Sama-sama selaras. Karena itulah tujuan pernikahan Kristen, Bapak dan Ibu. Tujuan pernikahan kita bukan hanya sekedar beranak cucu dan bertambah banyak, tapi disuruh apa? Memenuhi bumi. Memenuhi bumi dengan apa? Dengan budaya yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang jadi pertanyaannya pada pagi hari ini, sudahkah pernikahan kita dipakai Tuhan untuk memenuhi bumi? Sudahkah pernikahan kita, keluarga kita, sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Bapak dan Ibu, saya rindu setiap kita mulai pagi hari ini, kita mulai memikirkan apakah keluarga saya, keluarga kita, pernikahan saya, keluarga saya, itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apakah keluarga saya itu adalah keluarga yang merealisasikan rencana Allah di dunia? Atau jangan-jangan keluarga saya adalah keluarga yang hanya saya pokoknya habis menikah, punya anak, punya pencapaian di kerjaan dengan jabatan tertentu, lalu saya tua, lalu saya habis gitu datang ke rumah Tuhan.
Enggak, Bapak dan Ibu. Saya percaya bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar kita cuma beranak cucu, enggak. Tapi karena ada tujuan utama Tuhan, penuhilah bumi dengan budaya yang dari surga. Karena itu Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa pernikahan kita akan menjadi dampak untuk orang-orang di sekitar kita. Orang lain mungkin belum percaya sama Tuhan Yesus. Tapi lewat pernikahan kita, orang-orang di sekitar kita bisa tahu siapa Tuhan Yesus lewat hidup keluarga kita, lewat hidup pernikahan kita. Ada amin Bapak dan Ibu? Karena itu kita perlu mendefinisi ulang, kita perlu memikirkan ulang pernikahan kita. Dan setelah itu, Bapak dan Ibu, penuhilah bumi, setelah itu ada kata-kata, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bicara tentang taklukan dan berkuasalah, ini bicara tentang mandat Tuhan untuk mengelola semua berkat yang sudah Tuhan beri. Bapak dan Ibu, hari ini di pernikahan kita, Tuhan sudah memberkati kita mungkin dengan anak. Atau mungkin Bapak dan Ibu maaf, ada sebagian dari kita mungkin masih belum diberi sama Tuhan anak. Tapi ketika kita tahu tujuan Tuhan, bahwa mandat budaya ini adalah merealisasikan rencana Allah di dunia, bukan bicara tentang anak. Saya percaya tentang taklukan dan berkuasa ini adalah tentang mengelola semua berkat. Saya percaya bahwa ada orang-orang yang Tuhan izinkan dekat dengan kita. Mungkin hari ini kita belum punya anak biologis. Mungkin atau hari ini kita punya anak secara biologis. Dan kita belum mengelola, dalam tanda kutip, kita belum mengelola anak kita dengan baik. Karena itu firman ini buat kita sama-sama untuk kita belajar. Sudahkah kita mengelola berkat yang Tuhan beri untuk kita? Kita bisa jadi berkat. Kita bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Biar lewat hidup pernikahan kita, orang-orang itu kenal siapa Tuhan Yesus. Itu yang jadi tujuan utama Tuhan lewat pernikahan Bapak dan Ibu. Karena itu Bapak dan Ibu mungkin hari-hari ini kita, anak-anak kita sudah mulai beranjak dewasa dan mulai berpacaran, mulai yang cari-cari pasangan atau sudah mulai ada merencanakan pernikahan seperti bro yang di belakang, iya. Ada mulai merencanakan pernikahan Bapak dan Ibu, yuk kita sama-sama pada pagi hari ini kita mulai mendefinisi ulang apa itu pernikahan. Karena itu Bapak dan Ibu, saya rindu bahwa setiap kita mulai ambil bagian berdoa untuk anak-anak kita. Bapak dan Ibu percaya atau enggak percaya, anak saya, ini anak saya yang pertama, Caleb, itu sudah mulai masuk di usia pra-remaja. Dan saya sama istri saya itu hampir selalu, setiap kali ngomong sama Caleb, kamu nanti suatu saat kalau kamu punya pacar, kamu harus cari pacar yang takut akan Tuhan. Kenapa saya lakukan itu di usia mereka? Karena hal yang sama yang dilakukan sama papa mama saya. Papa mama saya itu waktu saya SMP, saya masih ingat, saya tuh SMP, SMA selalu ngomong, kamu ya nanti kalau cari pasangan, cari yang takut akan Tuhan. Sampai Bapak dan Ibu, jujur. Ini saya jujur ada papa mama saya. Saya jujur itu sampai kadang-kadang sebagai anak itu, ya ini bahasa Jermannya, belenger Bapak dan Ibu. Jujur itu, iya aku tahu, aku nanti pasti akan cari yang takut akan Tuhan. Tapi ternyata Bapak dan Ibu, omongan dari papa mama saya itu menjadi sebuah kepercayaan buat saya bahwa kalau saya mau cari pasangan, cari yang cinta Tuhan. Dan ternyata pagi ini terbukti, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kita perlu dengan sadar sebagai orang tua, mulai ngomong ke anak kita. Nak, cari pasangan yang takut akan Tuhan. Cari pasangan yang sama-sama tujuannya adalah merealisasikan rencana Allah di bumi. Kalau kita nggak pernah ngomong sebagai orang tua, bagaimana mereka bisa tahu apa rencana Tuhan di bumi? Karena itu saya percaya bahwa pernikahan itu bukan hanya bicara tentang beranak cucu dan bertambah banyak. Tapi bicara tentang kita mengelola semua hal yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Entah itu anak secara biologis, atau orang-orang yang Tuhan izinkan dekat dengan kita, atau mungkin orang-orang yang Tuhan izinkan
untuk berada di sekitar lingkungan kita dan supaya kita menjadi berkat untuk orang-orang tersebut. Amin Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ketika kita ngomong tentang mandat budaya ini, boleh next? Ketika kita ngomong tentang mandat budaya ini, kita tentu pusatnya, kita tentu tahu bahwa pusat dari mandat budaya ini adalah Tuhan. Tapi dosa masuk dan sehingga membuat mandat budaya ini yang tadinya luar biasa, mandat budaya yang tadinya ini begitu agung, akhirnya rusak karena dosa. Kalau kita baca di Roma 11 ayat yang 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak dan Ibu, semua hal dalam hidup kita harusnya bersumber dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Termasuk pernikahan kita, termasuk pekerjaan kita, apapun yang Tuhan percayakan hari ini, harusnya bermuara kepada bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tapi mandat budaya ini rusak karena dosa, Bapak dan Ibu. Tadinya yang pernikahan itu didesain Tuhan, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, akhirnya berubah dari Dia, oleh Dia, dan kepada saya. Kenapa? Karena dosa masuk kepada hidup manusia sehingga merusak tatanan yang tadinya harusnya semua itu bersumber dan tujuannya itu Tuhan. Tapi karena dosa masuk sehingga pernikahan yang tadinya ujungnya Tuhan itu ngomong sebagai mandat budaya, akhirnya ujungnya bukan lagi jadi mandat budaya, tapi akhirnya ujungnya selalu kita, dan kita. Hari ini Bapak dan Ibu, kalau kita dalam pernikahan kita, Anda selalu tuntut pasangan Anda untuk selalu mengerti Anda. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu berbicara dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kalau kita selalu tuntut pasangan kita untuk selalu ngerti kita sedang merusak apa yang menjadi mandat budaya itu. Karena itu, pernikahan kita perlu Tuhan Yesus, Bapak dan Ibu. Ketika Tuhan mati di atas kayu salib, Dia memulihkan keadaan kita. Karena itu saya percaya tidak ada kata terlambat. Pagi hari ini, ketika kita mendengar firman ini, bukan satu kebetulan. Bahwa ketika Tuhan mati di atas kayu salib, Dia menyelesaikan semuanya. Yang tadinya dari Dia, oleh Dia, dan kepada saya, akhirnya Dia ubah, Dia pulihkan kembali seperti ayat ini. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan saya percaya ketika kita tahu tujuan pernikahan kita, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, kita akan memandang pernikahan kita sebagai institusi yang harusnya dihormati. Amin, Bapak dan Ibu. Saya percaya bahwa kita perlu tahu ini untuk supaya apa? Generasi di bawah kita. Cara pandang generasi di bawah kita tentang pernikahan itu tidak rusak. Dimulai dari siapa? Dimulai dari orang tuanya. Kita mengharapkan generasi kita punya pernikahan yang kuat, tapi kalau kita sendiri tidak mendidik anak kita, mau siapa? Bapak dan Ibu, kalau kita gagal mendidik anak kita, maka yang mendidik anak kita adalah gadgetnya, dan semua hobinya, dan semua teman-temannya. Karena itu kita perlu tahu, kita perlu memuridkan mereka, Bapak dan Ibu. Kita perlu memuridkan anak-anak kita. Karena itu, Bapak dan Ibu, saya merasakan bahwa anak saya ini sudah pra-remaja, sudah mulai ya adalah. Saya kalau pulang sekolah gitu, saya goda-godain dia. Naksir siapa? Bukan supaya saya ngajari dia pacaran, enggak ya Bapak dan Ibu, enggak. Tapi sebagai cuma obrolan ringan aja. Lalu di obrolan ringan dengan anak saya dan juga Elvina, saya secara masif selalu ngomong, kamu cari pasangan sesuai sama firman Tuhan ya. Kenapa? Supaya itu menjadi belief sistemnya dia. Kamu jangan macem-macem ya sama pernikahan. Dan kalau saya ngomong kayak gitu, dan saya memperlakukan istri saya kasar, saya memperlakukan istri saya nggak sesuai firman Tuhan, bisa nggak anak saya percaya sama saya? Nggak bisa, Bapak dan Ibu. Karena itu perlu saya bukan hanya jago memberitakan firman, tapi saya harus jago untuk menghidupi firman bersama-sama dengan istri saya. Karena Bapak dan Ibu,
Anak saya nggak terkesima kok dengan khotbah saya. Anak saya tidak terkesima dengan pelayanan saya. Anak saya tidak akan terkesima dengan, wah papanya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa apapun, bisa main musik. Yang anak saya tahu, apakah papa saya adalah papa yang sesuai dengan apa yang dia beritakan. Karena itu Bapak dan Ibu, ini bukan lalu karena saya sebagai pemimpin, oh ini ayat buat pemimpin aja. Enggak Bapak dan Ibu. Kitalah imam-imam yang ada, yang cowok, kitalah yang nantinya akan jadi imam-imam di rumah tangga kita. Kita akan menjadi kepala keluarga. Karena itu kita perlu, Bapak dan Ibu, kita perlu mendefinisi ulang apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Amin, Bapak dan Ibu. Next. Pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang mengerti tujuan dan melakukan untuk kemuliaan Allah. Amin, Bapak dan Ibu. Boleh next lagi. Yang kedua, yang terakhir Bapak dan Ibu. Pernikahan adalah gambaran relasi yang begitu indah antara Kristus dan jemaat. Maaf Bapak dan Ibu, saya lupa untuk menampilkan ayat ini. Boleh sama-sama kita baca di Efesus 5 ayat 31 sampai yang ke-33. Di Efesus 5 ayat yang ke-31 sampai yang ke-33, saya akan bacakan buat Bapak dan Ibu. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak dan Ibu, saya tidak cukup waktu untuk membahas satu persatu, tapi saya akan bahas di yang ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bapak dan Ibu, ketika kita tahu bahwa pernikahan kita adalah gambaran relasi antara Kristus dan jemaatnya, maka kita akan berjuang mati-matian untuk pernikahan kita. Kenapa? Karena supaya anak-anak kita, generasi di bawah kita, melihat gambaran kasih Kristus lewat pernikahan kita, Bapak dan Ibu. Karena itu, anak-anak muda yang hari-hari ini, mungkin anak-anak muda sedang cari pasangan yang benar-benar takut akan Tuhan. Yang mungkin udah merencanakan untuk menikah, kalau yang SMP, SMA, jangan pacaran dulu ya. Ada amin Bapak dan Ibu? Amin. Karena itu Bapak dan Ibu, mungkin hari-hari ini kita sedang mendoakan orang-orang di sekitar kita untuk dapat pasangan. Saya rindu bahwa setiap kita mendapatkan pasangan yang benar-benar sejalan dengan rencana Tuhan. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah gambaran yang begitu indah antara Kristus dan jemaatnya. Kristus mati untuk jemaatnya Bapak dan Ibu. Dan jemaat menghormati Kristus. Itu adalah gambaran yang begitu indah. Bahwa Kristus itu rela mati untuk jemaatnya. Kristus mengorbankan hidupnya untuk jemaat. Dan jemaat mengasihi Kristus dan menghormati Kristus. Itu adalah gambaran pernikahan yang indah. Yang jadi pertanyaan Bapak dan Ibu. Apakah kita sebagai suami istri, sudahkah kita menggenapi rencana Allah di dunia ini? Sudahkah kita menggambarkan relasi yang indah ini ke anak-anak kita? Sudahkah kita menggambarkan relasi yang begitu indah ini untuk orang-orang di sekitar kita? Atau jangan-jangan pernikahan kita, maaf kata, pernikahan kita dijadikan bahan olok-olok sama tetangga kita. Kenapa? Katanya sih Kristen, tapi bertengkar setiap hari. Katanya sih Kristen, tapi pereng-pereng melayang setiap hari. Katanya sih Kristen, tapi dia maki-maki pasangannya setiap hari. Bapak dan Ibu, maukah kita dinilai orang seperti itu? Atau kita mau dinilai sama orang, mereka adalah keluarga Kristen yang takut akan Tuhan, yang hidup menggenapi rencana Tuhan. Mau keluarga kita mau dinilai seperti apa? Hari ini tentukan Bapak dan Ibu. Tapi saya percaya ketika kita sudah tahu tujuan Tuhan, ketika kita sudah tahu tujuan pernikahan kita, yang pertama adalah mandat budaya untuk merealisasikan rencana Tuhan di bumi, dan yang kedua gambaran relasi yang begitu indah antara Kristus dan jemaatnya. Saya percaya bahwa kita tidak akan main-main dengan pernikahan kita. Dan saya percaya buat anak-anak muda yang sedang cari pasangan, kita tidak akan cari pasangan yang sembarangan.
Amin, Bapak dan Ibu. Amin, anak-anak muda. Karena itu, Bapak dan Ibu, saya akan tutup sharing saya pada pagi hari ini. Di Revive, saya seringkali share tentang pernikahan, itu tidak sekali dua kali, Bapak dan Ibu. Kenapa? Kenapa saya share sama anak-anak mungkin yang Bapak dan Ibu nilai SMP atau SMA, yang masih belum ada gambaran tentang pernikahan? Karena saya rindu melihat mereka datang ke altar Tuhan bersama dengan pasangannya, dan mereka diberkati bersama-sama dengan Tuhan. Bapak dan Ibu, ini maaf saya harus ngomong. Kalau saya tidak punya hubungan darah dengan anak Bapak dan Ibu, memiliki kerinduan itu, bukankah harusnya Bapak dan Ibu yang mereka adalah anak Bapak Ibu secara biologis, bukankah harusnya Bapak dan Ibu memiliki kerinduan yang lebih lagi dari saya? Amin, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saya waktu bahas di Revive berkali-kali tentang pasangan hidup, tentang pernikahan. Kenapa? Karena saya benar-benar rindu melihat anak-anak Revive hidup bersama-sama dengan pasangannya melayani Tuhan. Mereka ketika mereka menikah, mereka tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Ketika mereka menikah, setelah mereka menikah, mereka tetap mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan atas mereka, dan hidup mereka, dan atas hidup keluarga mereka. Mari Bapak dan Ibu, saya tidak bisa berjalan sendiri. Kami tim penggembalaan juga tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu sama-sama membangun budaya pernikahan ini bersama-sama. Kita perlu membangun budaya ini, budaya pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu kita tidak bisa jadi Superman, cuma satu orang, enggak. Tapi berbicara tentang budaya yang dilakukan secara komunal. Dan supaya mereka, anak-anak kita, anak-anak di ibadah anak, mereka dari kecil, mereka tahu nilai kekristenan dari kita, orang-orang yang sudah dewasa. Oh, kalau menikah itu seperti ini ya, pernikahan Kristen itu seperti ini ya. Biarlah kita menjadi inspirasi untuk orang-orang di sekitar kita. Biar pernikahan kita berbicara tentang Kristus. Pernikahan kita bicara tentang kebaikan Tuhan di sekitar kita. Untuk orang-orang yang bahkan belum mengenal Tuhan. Amin Bapak dan Ibu. Karena itu ketika kita memasuki pernikahan, saya rindu bahwa setiap kita, jemaat GSJP Anugerah, kita bisa sama-sama merasakan kasih Tuhan. Yang hari ini mungkin sedang bergumul dengan pernikahannya, jangan pernah menyerah. Bapak dan Ibu yang hari-hari ini mungkin bergumul dengan pernikahannya, jangan pernah menyerah. Hari ini mungkin Bapak dan Ibu bergumul untuk anaknya, jangan pernah menyerah karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak dan Ibu. Jangan pernah menyerah Bapak dan Ibu, karena apa? Tuhanlah yang menjadi inspirator dari pernikahan. Kalau Tuhan yang menjadi inspirator pernikahan, maka Dia yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalankan dan menggenapi rencananya. Amin, Bapak dan Ibu. Karena itu, mari Bapak dan Ibu yang hari ini mungkin sedang berjuang, sedang punya pergumulan-pergumulan di pernikahannya, jangan menyerah. Atau mungkin Bapak dan Ibu sedang mendoakan keluarga atau rekan yang mereka hari-hari ini mungkin sedang pernikahannya di ujung tanduk, jangan pernah menyerah Bapak dan Ibu. Tetap doakan mereka dan tetap dampingi mereka. Amin. Karena saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas pernikahan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari Bapak dan Ibu, di akhir pemberitaan firman Tuhan ini, yang saya rindu yang datang pagi hari ini bersama dengan anaknya atau bersama dengan pasangannya, boleh nggak kita
pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan bergandengan tangan. Mungkin, wah nggak biasa. Karena itu kita perlu membiasakan Bapak dan Ibu. Amin. Yang datang dengan istrinya, boleh kita bangkit berdiri bersama. Hampiri pasangan kita. Yang Bapak dan Ibu yang mungkin hari ini datang bukan dengan pasangan, dengan anaknya, boleh hampiri orang tua kita. Hampiri orang tua kita. Nah, lain kalau Hendri ya Bapak dan Ibu. Tapi yang, mari, tim. Yang datang bersama dengan orang tua, boleh hampiri orang tuanya. Yang hari ini datang bersama dengan pasangannya, boleh hampiri suami atau istrinya dan genggam tangan pasangan Bapak dan Ibu. Mungkin awalnya Bapak dan Ibu mungkin tidak terbiasa atau canggung. Tapi saya percaya bahwa budaya yang terus-menerus dilakukan akan menjadi suatu kebiasaan di keluarga kita. Amin. Hari ini yang datang dengan pasangan kita, yuk kita mau datang menghampiri Tuhan. Dan biar lagu ini menjadi doa kita bersama. Atau yang datang dengan anak-anak, doakan mereka Bapak dan Ibu, tumpang tangan atas hidup mereka dan katakan bahwa ada rencana Tuhan. Mari kita genapi bersama-sama. Amin Bapak dan Ibu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami mau bersama dengan keluarga kami Tuhan menggenapi rencana-Mu. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi
Bapak dan Ibu, di momen yang singkat ini, bolehkah yang hadir dengan pasangannya saling mendoakan, dan yang hadir mungkin dengan anaknya, tangkap pesan Tuhan siang hari ini Bapak dan Ibu. Doakan anak-anakmu, dan doakan dia supaya mereka menggenapi setiap rencana yang sudah Tuhan beri. Di waktu yang singkat ini, biar kita kembali merasakan kasih Tuhan. Bahwa dia tidak pernah main-main dengan pernikahan kita, Bapak dan Ibu. Kalau dia yang merancang pernikahan, tentu dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Boleh di 1-2 menit ini Bapak dan Ibu, doakan pasangan kita, doakan anak-anak kita. Doakan orang tua kita, doakan Bapak dan Ibu. Kita doakan, kita merindukan berkat lawatan terjadi atas hidup orang-orang di sekitar kita. Dan sampai lagu ini benar-benar tergenapi dalam hidup kita. Bersama dengan keluarga kita, kita menghampiri tahta kasih karunia. Bersama dengan keluarga kita, kita melayani Tuhan bersama. Bersama dengan keluarga kita, kita bersama menggenapi rencana Allah yang begitu indah. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tuhan, jamah kami pagi hari ini. Biar kasih-Mu yang indah, kasih-Mu yang luar biasa itu memenuhi setiap kami, Tuhan. Kami tahu Engkau hadir, Tuhan Yesus, di tengah-tengah kami. Peluk erat setiap kami, Tuhan. Dan sampai keluarga kami menggenapi rencana-Mu, Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Mari sekali lagi katakan bersama. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Saya undang Bapak Jun untuk doa. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ya Yesus, terima
Mari saudara-saudara, kita semua yang sudah diberkati lewat kebenaran firman Allah, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan mengampuni segala kesalahanmu. Tuhan yang sudah menyembuhkan segala sakitmu. Tuhan yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan yang memakotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat-Nya. Tuhan, Ia yang sanggup memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan-Nya, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terima kasih Bapa, berkat-Mu pada siang hari ini, kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Barang siapa yang percaya kepada firman Allah sesuai dengan yang dikatakan oleh kitab suci, maka dalam hatinya akan keluar air sumber kehidupan. Dan itu yang akan membuat hidup kami, pernikahan kami, anak cucu menantu kami diberkati Tuhan. Tuhan yang akan memerintahkan berkat-berkat-Nya di dalam keluargamu, di dalam usahamu, di dalam segala apa yang kamu kerjakan. Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang sudah percaya diberkati oleh firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Saudara. Bapak Jun ini adalah saudara misan saya dari GPPS, pendeta GPPS di Jombang sekarang ya. Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan merupakan rema di dalam hati kita dan kita melaksanakan seluruh firman yang kita dengar, dan kita bukan menjadi pendengar tapi pelaku-pelaku firman ya. Saya akan sampaikan kegiatan gereja di tempat ini seminggu ke depan. Hari Jumat ada ibadah wanita dimulai jam 6 sore. Hari Sabtu ada doa pagi dimulai jam 5 pagi. Hari Minggu ada kebaktian anak dimulai dan revive dimulai setengah 8 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah raya dimulai jam setengah 10 pagi. Itu pengumuman saya untuk kegiatan gereja, dan ada pesan dari Ketua Bidang Wanita bahwa nanti sehabis ibadah, ibu-ibu diminta tinggal sebentar. Dan ke pengumuman yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, di gereja kita selama ini kolekte tidak seperti di gereja lain diedarkan. Sejak kapan Bapak Ibu Saudara? Sejak pandemi. Dan ini menjadi habit kita sekarang. Karena apa? Dengan adanya, saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ada hikmah, ada pelajaran bagi kita di dalam hidup kita. Ya, saya mengajar apa Bapak Saudara? Saudara tertib dan saudara cinta Tuhan bukan karena ditodong untuk memberikan persembahan, tapi persembahan ditaruh di belakang, perpuluhan ditaruh di belakang. Semua, saya katakan bahwa kita semua akan memberikan sesuatu saat kita beribadah di rumah Tuhan. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, saat dia beribadah, dia membawa hati dan membawa korban untuk Tuhan. Dan semua yang saudara berikan, kolekte yang saudara berikan, semua untuk biaya, semua untuk membantu kegiatan gereja tempat ini. Coba lihat Bapak Ibu Saudara,
di kanan atas Bapak Ibu saudara sekalian. Ada apa Bapak? Bukan sound baru, lobang Bapak saudara. Sound baru juga betul gitu. Ya. 2 poin ya, sound baru dan itu lobang Bapak. Karena dari belakang banyak daun-daun yang jatuh di talang, sehingga talangnya buntu, akhirnya meludak keluar dan dia memperingatkan saya, Pak Hendro tolong dibetulin. Salah satunya itu, dan nanti mungkin sudah minggu depan sudah kita kerjakan, karena semestinya sudah dikerjakan berapa minggu yang lalu, karena Surabaya masih mendung-mendung, masih hujan, saya khawatir saat membetulkan itu kan harus bongkar sini juga, dan itu harus cepat selesai. Kalau nggak selesai, hujannya datang tambah belabar ke sini semua Pak Saudara. Dan di belakang itu ada welcome home itu ya, juga kita akan sudah banyak yang kotor, kita nanti rombak, jadi kita kasih nanti keramik juga supaya tetap kelihatan rapi ya. Dalam hal ini saya sekali lagi, habit kita memberi yang terbaik. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah hutang pada saudara. Saya tidak menakut-nakuti. Kalau Bapak Ibu saudara nggak ngasih persembahan, nggak ngasih perpuluhan, dimakan binatang pelahap, enggak. Semua, kalau kita cinta kepada seseorang, di dunia loh Bapak Ibu saudara, kita akan memberikan yang terbaik. Kita tahu yang mereka sukai apa, kita lakukan. Demikian juga kita dengan Tuhan saat ini. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tidak ada amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya katakan bahwa kalau kita cinta Tuhan, karena kita telah ditebus dari lubang kebinasaan, dari suatu kebinasaan menjadi hidup yang kekal, dan kita menjadi anaknya saat ini. Kita patut dan kita pantas untuk berterima kasih melalui apa? Hidup kita, melalui apa? Pernikahan kita, melalui apa? Melalui berkat yang kita. Ya, itulah bisa nanti saudara keluar ngasihkan persembahan di belakang. Tidak saya todong satu-satu. Ya, kalau orang ditodong pasti terpaksa. Tapi kalau orang sadar bahwa aku cinta Tuhan, pasti aku memberi. Ada amin Bapak Saudara? Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita nyanyikan Ku Mau Selalu Bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sesuai yang nyanyian yang kami nyanyikan bersama jemaat-Mu, kami bangga memuji Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang setia, Allah yang selalu memproteksi hidup kami, dan Allah yang mempunyai rencana besar dalam hidup kami, Bapak. Bapak, kami mengucap syukur di mana Engkau telah menyertai sepanjang ibadah pada siang hari ini, dan melalui firman-Mu Engkau ingatkan kembali untuk kami semua jemaat-Mu di tempat ini,
bahwa pernikahan, biarlah pernikahan kami merupakan pernikahan yang kudus, pernikahan yang Tuhan merealisasi di dalam rencanamu di dalam pernikahan kami. Dan biarlah kami menjadi, Tuhan, orang tua yang melahirkan anak-anak yang imamat yang rajani juga ya Bapa. Biarlah seluruh jemaatmu di tempat ini, bagi yang mempunyai rencana pernikahan, biarlah mereka menjadi melalui pernikahan yang kudus. Dan Tuhan, yang memerlukan jodoh juga Engkau berikan jodoh yang daripadamu. Sehingga Tuhan di dalam keluarganya, keluarga yang bahagia, keluarga yang seiman, dan keluarga yang diberkati Tuhan ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, dan biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui firman-Mu, berkati di dalam keluarga, di dalam usaha, dan di dalam pelayanannya juga ya Bapak. Hamba-Mu berdoa juga untuk jemaat-Mu yang akan memberikan sebagian mereka punya. Biarlah mereka memberikan dengan rasa sukacita, rasa syukur, dan rasa cinta akan Engkau ya Bapak. Bapak Ibu Saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah Engkau yang telah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah setiap pria di tempat ini. Diberkatilah setiap wanita di tempat ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Dan kami semua pulang siang ini membawa berkat Abraham, Isa, dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Yang setuju katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.